Tanyakan, silakan. Bedanya jin, setan, iblis itu sebetulnya Bedanya jin, setan, iblis. Kalau jin itu makhluknya Allah, ada jin yang muslim, mukmin, ada jin yang fasik, ada yang kafir. Lah, jin yang fasik, yang kafir ini namanya setan. Makanya setan itu sebetulnya nama sifat, syatona, yang menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang, makhluk yang punya sifat menjauhkan dari kebaikan atau kebenaran, maka dia punya sifat syatona. Karena sifat ini melekat pada benda, maka benda itu disebut setan. Contoh, handphone. Ya, oh ini bisa diedarkan ini. Oh ya, saya kasih tahu dulu infaknya yang terkumpul setiap hari Jumat, insya Allah akan kita pakai untuk pembebasan lahan atau pembelian rumah. Kemudian kita jadikan Islamic Center. Untuk apa saja Islamic Centernya? Jenengan lihat buletin yang belakang. Jenengan borong pahala itu insya Allah. Ya, mulai dari mana ini? Mulai dari sini aja. Amit. Syatona itu nama sifat, ya toh? Nama sifat. HP kalau dia menjauhkan dari kebaikan, menjauhkan dari kebenaran, maka HP ini bisa disebut setan karena dia punya sifat syatona tadi, menjauhkan dari kebaikan dan kebenaran. Manusia kalau dia menjauhkan dari kebaikan dan kebenaran, maka berarti manusia itu punya sifat syatona, bisa disebut setan. Jin juga seperti itu. Jin yang fasik, yang kafir, maka dia disebut setan. Nah, bose ada ya. Kalau yang jin muslim mukmin itu Allah. Tuhannya siapa? Allah. Tapi kalau yang fasik, yang kafir, mereka menganggap Tuhannya adalah iblis. Jadi iblis itu dedengkote, big boss-nya, direktur utamanya. Jin yang fasik dan yang kafir tadi. Gitu ya, Bu? Jelas ya? Ada lagi yang bertanya? Kalau orang yang pernah diwedeni enggak, Bu. Tapi kalau orang indigo ya. Kalau orang indigo berarti dia punya mata cakra. Letaknya di sini. Jinnya itu salah satunya tinggal di sini. Jadi orang indigo itu bukan ngelihat dengan matanya ini, tapi dia ngelihat dengan mata ini. Ya kelihatan. Makanya Dajjal dia matanya di satu tuh paling tengah. Nah, orang indigo dia merem saja tahu ada apa. Jadi orang indigo itu fix dia ada gangguan jin. Kalau di ruqyah dia akan bereaksi. Yang biasanya sing paling penting sakit itu di sini atau di tulang belakang. Ya, cuman untuk menyembuhkan jin nasab ini dia ranking 2 nih. Agak berat dah. Agak berat karena dia menempati ranking 2. Terus ruqyahnya fokusnya ke apa? Fokusnya jangan ke gangguannya, fokusnya memutus hubungan leluhur dulu. Memutus perjanjian leluhur dulu. Apa yang dibaca? Surah At-Taubah ayat 1. Banyak-banyak dibacain surah At-Taubah ayat 1. Apa surah At-Taubah ayat 1? Apa, Bu? Kok saya lupa? Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Diputus perjanjiannya dulu. Ya, diputus perjanjiannya dulu. Oke, tadi kalau hanya sekedar diwedeni, sahabat-sahabat dulu juga banyak yang dikasih wujud. Ya toh, Abu Hurairah pernah dikasih wujud dinamakin ketika jinnya mau ngambil harta dari Baitul Mal. Jadi ada jin yang memang dia suka ngambil barang. Kalau di kita namanya apa? Jin gundul atau tuyul. Kemarin pertemuan kedua sudah saya kasih tahu toh caranya meruqyah rumah dan cara meruqyah rumah yang ada tuyulnya. Suka diambil uangnya sama tuyul, pakai air atau pakai leri.
khususan beras, campur air, diruqyah dengan ruqyah sapu jagat, kemudian habis itu disiramkan atau disemprotkan atau dipercikkan di sekitar rumah luar. Ya. Ruqyah ayat sapu jagatnya kan sudah ya kemarin di buletin yang pertama. Besok hari Jumat jenengan datang lagi saya kasih. Ada lagi? Ya. Oke. Ah? Kayak ada apa? Setrum. Ada kabel kupas mungkin. Oke, gini ya. Ambil air seember. Nanti dibagi 3. Ambil air seember. Terus dibacakan ayat ruqyah sapu jagat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Terus Al-Baqarah ayat 102. Terus Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Terus 256, 257, 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir 284 sampai 286 Al-Baqarah. Kemudian dibacain Al-Kafirun. Kemudian 3 kul. Setiap baca selesai 1 surat atau 1 ayat, 1 surat, ditiupkan ke air itu. Ini ya, ini ayatnya. Jadi air seember dikasih garam laut, gerasak, kemudian bidara, kelor, ditumbuk, jangan di blender, ditumbuk, dicampurkan ke air ini, diaduk sampai larut, baru dibacakan ayat ruqyah. Selesai baca 1, tiupkan. Atau yang paling bagus, jari telunjuknya dimasukkan ke sini. Ketika membaca ruqyah itu, jari telunjuknya dimasukkan. Setelah itu, selesai di ruqyah, dibagi jadi 3. Yang pertama ini dipakai untuk mandi. Campurkan ke bak mandi. Yang kedua, semprot. Semprot semua isi ruangan sisi sudutnya. Pakai alat penyemprot. Yang ketiga, ini disiram. Di luar rumah, keliling. Ya. Kalau semprot, bacanya ayat kursi. Sambil nyemprot, sambil baca ayat kursi. Kalau siram, sambil baca ayat Yasin, ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Supaya apa? Allah berikan dinding gaib yang tidak bisa ditembus oleh setan. Nah, itu ya. Air 1 ember, dicampur garam laut, daun bidara, kelor, ditumbuk, kemudian dicampurkan ke air, dibacakan ayat ruqyah sapu jagat. Setelah itu, sebagian air sepertiganya dipakai mandi, campurkan ke bak mandi, sebagiannya masukkan ke alat penyemprot, disemprot ke seluruh isi ruangan. Yang ketiga, siramkan di bagian sekeliling rumah luar. Ketika nyemprot sambil baca ayat kursi. Ketika siram sambil baca ayat Yasin ayat 9. Insya Allah rumahnya aman. Ya, insya Allah rumahnya aman. Baca aja nggak apa-apa. Makanya saya itu punya ini, Bu. Ini mushaf ayat ruqyah. Jenengan tidak usah susah-susah nyari ayat ruqyah. Jenengan tidak usah susah-susah nyari ayat ruqyah di dalam Al-Quran. Ini sudah simple. Saya ada mushaf ruqyah syariah untuk sihir.
Ini ayat-ayat untuk kasus sihir saja. Ayatnya gede, Bu. Jadi jenengan nggak usah cari-cari di Quran mana ayat yang kaitannya dengan sihir, nggak usah. Cukup ini jenengan baca, buka. Ini ada daftar isinya. Surat dan ayatnya. Tinggal baca aja. Yang kedua, ini untuk ain dan hasad. Ini adil ya. Juga sama. Ayatnya gede-gede kok. Nggak usah pakai kaca pembesar maksudnya. Sudah ada ayat-ayatnya. Tinggal baca aja. Yang ini ada jinasab. Ayat ruqyah jinasab. Untuk jinasab. Saya sudah ada. Yang ini untuk ruqyah gangguan jin umum dan penyembuhan. Untuk sakit. Medis atau non-medis. Besok hari Jumat. Ready. Ini baru contoh, Bu. Baru jadi kemarin. Baru dicetak kemarin. Ini contoh saya minta daminya. Besok hari Jumat. Ready. Nek panjenengan pengen beli besok hari Jumat, datang ke sini. Harganya, wah saya belum tahu. Cuman kelihatannya maksimal satu buku ini, nanti kan bentuknya nggak kayak gini, Bu. Bentuknya buku aja. Buku yang lebih bagus. Berapa ya harganya, lupa ya. Besok aja lah ya. Terus ini ada buku ruqyah tulisan saya. Simple, praktis. Tapi lebih lengkap. Oh, beda ayatnya lebih lengkap ini. Kalau ini dasar tadi loh, yang ini nih loh. Ini dasar, teknik dasar. Ini untuk pemula. Sudah komplit dengan ruqyah media air, ruqyah media tanah, ruqyah media zaitun, dengan kurma, dengan macam-macam. Semua sudah ada di buku ini. Kalau ini harganya 35.000. Oke. Kemudian saya juga punya madu ruqyah yang sudah full Al-Baqarah. 1 kilo. 150.000. 1 kilo sudah full ruqyah Al-Baqarah. Iya, botol kemarin itu. Itu yang kena gangguan, saya biasanya sebelum training ruqyah, saya kasih incip madu itu, yang ada gangguan langsung reaksi itu. Kenapa? Karena madu itu sudah saya ruqyah dengan full Al-Baqarah sekali duduk. Langsung. Semuanya, madu, buku, mushafnya, buletinnya semua ready besok hari Jumat. Jadi silahkan jenengan besok hari Jumat datang lagi, saya bagi buletin gratis. Nek panjenengan menghendaki ini nanti bisa insya Allah. Faham? Ya. Pagerin aja, Bu. Pagerin aja. Pagerin. Dengan cara satu, terapi Quran di dalam rumah itu, ya di dalam rumah itu rutin bacain Al-Quran, utamanya Al-Baqarah. Setiap malam bacain minimal 2 ayat terakhir Al-Baqarah atau 3 ayat terakhir. Kemudian kalau pengen mageri supaya mereka nggak bisa masuk, air tadi, Bu. Air tadi ini bacain sambil disiram, baca surah Yasin ayat 9. Itu sebagai dinding gaib supaya mereka nggak bisa nembus. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ya, Bu ya. Terapi Quran ya. Kalau mandi nggak usah baca, karena kan di dalam kamar mandi nggak usah baca. Jadi karena sudah dibaca tadi ya, sudah dibaca. Jadi kalau mandi cukup dicampurkan ke bak mandi saja. Diniatkan ya, diniat saja. Kalau untuk semprot kan karena di luar ya, siram juga di luar. Jadi kalau semprot baca ayat kursi, kalau siram di luar baca Yasin ayat 9 sebagai dinding gaib dari Allah, pagar. Cukup ya? Ya, madunya untuk yang sakit atau yang nggak sakit, untuk yang gangguan jin atau tidak, itu kan madu ya. Karena sudah diruqyah, kualitasnya bertambah. Sehingga lebih bisa menjaga kesehatan dan membantu menyembuhkan penyakit kalau ada penyakit. Kalau untuk gangguan jin itu nyakitin banget buat jin. Gitu ya. Kalau untuk epilepsi, 1 ruqyah ya, 2 dirutinin kasih madu.
rutinin kasih madu, apalagi madu yang masih ada sarangnya itu loh. Kemudian bipolin itu ya, kemudian propolis. Jadi produk madu itu bagus untuk membantu epilepsi. Sama di ruqyah. Kemudian untuk ngeruqyah anak, caranya gini. Berani enggak maju depan sini? Sini. Ini kalau perempuan, ya. Caranya gini. U'iduki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Kemudian tangan, u'iduki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Diusapkan sampai kaki. Itu doa khusus untuk meruqyah anak. Sudah, Dok. Tapi tetap dibacain ini ya, selesai ini baru didoain tadi. Kalau perempuan uiduki, kalau laki-laki uiduka. Kalau berdua atau banyak uidukuma. Punya? Satu, disapu pakai sapu lidi. Jangan sapu halus. Sapu lidi sambil baca ayat kursi. Kemudian terapi pakai air ruqyah, siramkan sama disemprot, itu ya, benar. Apa? Oh, kalau pingsan, Intinya gini Bu, kalau di ruqyah pingsan, fokusnya nyadarin dulu supaya bangun. Panggil namanya. Karena biasanya orang pingsan itu sukmanya dibawa pergi. Kadang ada yang memang hanya pingsan biasa, ada yang sukmanya dibawa pergi. Begitu dia panggil namanya, maka dia akan dengar dari sana, dia akan kembali. Jadi kalau di ruqyah pingsan, fokus nyadarkan dulu. Dikasih aromaterapika, ditepuk-tepuk, ya, dipanggil-panggil namanya, sambil doa sama Allah supaya disadarkan. Baru dilanjut ruqyah. Ini ya. Salam. Mohon maaf, di rumah saya itu kecuali suami saya, kalau mau mandi badannya panas, hangat sih. Tapi nek ini enggak. Terus anak itu yang kedua itu selalu kayak apa ya? Kayak galau atau gimana ya? Pokoknya nggak tenang, gelisah. Kayak malu nggak sakit. Kalau yang satu, sulit banget sholat subuh. Ya, satu ruqyah mandiri, yang kedua terapi Quran. Rumahnya sering dipakai baca Quran atau diperdengarkan Quran. Yang kedua ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri dengan apa? Ruqyah mandiri yang paling gampang yang dikir pagi petang. Ya, dikir pagi petang. Itu ya. Itu dicoba dulu. Ya, tahu ya. Kalau kan di Facebook juga ada yang jual garam ruqyah gimana? Garam ruqyah, garam di ruqyah ya enggak apa-apa. Mau beli silahkan, mau enggak ya silahkan. Boleh gitu. Boleh saja. Boleh saja. Mau beli silahkan, mau enggak silahkan. Sebetulnya jenengan bisa bikin sendiri ya bisa saja. Garam itu kan, cuman kalau di kami itu produknya garam campur bidara campur kelor. Lah sekarang ada orang yang nyari bidara susah. Lah kita ada nih garam laut yang sudah campur bidara dan kelor, sudah di ruqyah. Gitu loh ya. Jadi mau jual gitu ya enggak apa-apa. Tinggal mau beli ya silakan, enggak ya silahkan. Kan gitu. Ada. Insyaallah. Ada. Kami ada garam sudah garam laut campur kelor dan bidara. Nah, itu baru uji coba dan harganya belum nemu saya. Baru produksi. Bapak terakhir. Ini saya kan punya ruang makan. Kemarin sore dikirimi orang kayak hasil itu. Itu untuk bisa netralisir. Ya, dan untuk kedepannya bisa tidak terganggu lagi. Sama Pak. Satu itu disapu pakai sapu lidi. Yang kedua pakai ruqyah air. Medianya air. Pakai media air. Itu ya Pak ya. Insya Allah. Sebetulnya itu semua di buku saya sudah lengkap. Ya.
Nah, tinggal nanti panjenengan murojaah toh. Murojaah saja. Kalau sudah punya bukunya itu murojaah enak, tinggal balik aja baca. Kemudian kalau ayat-ayatnya yang komplit saya sudah ada mushafnya. Ya, ada kitab ayat ruqyah syar'iyyah. Gitu ya? Besok Jumat bisa cetak. Bisa. Besok Jumat ready semua, Pak. Besok Jumat ready semuanya. Madunya ready, bukunya ready, buletin ready. Semoga garamnya juga ready. Insyaallah. Sama parfum. Misek kasturi. Semoga Allah mudahkan. Ya. Yuk takbir, Allahu Akbar, takbir. Takbir. Alhamdulillah. Saya tutup dulu. Setelah ini kalau ada yang mau konsul boleh. Tapi saya tutup dulu nih ya. Saya tutup dulu. Kalau mau konsul boleh. Yuk tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tunggu kehadirannya panjenengan besok hari Jumat. Ajak teman-temannya yang lain. Kalau nanti full kita latihan bareng-bareng. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.